Haleluya, shalom adik-adik semuanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, ketemu lagi sama kakak-kakak semua yang ada di sini. Ada Kak Davin, ada Kak Priska, ada Kak Ria, dan ada Kak Geri. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, nyanyi semua ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi katakan, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Katakan, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah, pastilah kau akan berubah. Sekali katakan, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi, Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, tepuk tangan semuanya. Haleluya. Yesus ada di dalam kita, dia ada semuanya. Amin. Haleluya. Yuk, kita mau berdoa dulu sebelum kita sembah Tuhan. Tutup matanya. Haleluya. Lipat tangan, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Engkau baik. Engkau baik. Kami mau Kami mau ibadah ibadah sekolah minggu. sekolah minggu. Berkati Berkati kakak-kakak kakak-kakak sekolah minggu sekolah minggu dan juga dan juga setiap kami. setiap kami. Kami mau Kami mau jadi anak jadi anak yang taat, yang taat, yang taat. yang taat. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Nah, semuanya pasti harusnya udah pada mandi semuanya. Udah pada mandi belum? Udah pada mandi dong. Nah, sekarang yuk duduk yang rapi. Kita mau siapin hati kita mau sembah Tuhan. Semuanya ikut sembah Tuhan ya. Kita
Kita punya Bapa yang sangat baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku tahu Bapa pelihara setiap kami Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Kau selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa pelihara. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Kau selalu sertaku. Dia baik bagi lewat badai, lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku takut Dia selalu pelihara. Katakan Dia baik, Dia baik bagiku. Sekali lagi kita mau sembah Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi angkat pujian ini. Taruh tangan di dada. Ku tahu Bapa pelihara. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik lewat badai, lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Bapa peliharaku. Dia baik lewat badai cobaan, lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Katakan Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya. Dia baik, Dia baik. Sembah Tuhan. Shalom adik-adik, gimana kabarnya kalian semua? Aku harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat, happy, dan pastinya antusias di dalam Tuhan. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Buat yang belum kenal aku, nama aku Kak Jane. Hari ini aku mau bagiin ke kalian cerita tentang Daniel di Gua Singa. Cerita ini diambil dari Daniel 6 ayat 1-29. Udah pada tahu belum ceritanya apa? Nah, buat teman-teman yang belum tahu ceritanya itu, Daniel ini adalah seseorang yang takut akan Tuhan, yang setia sama Tuhan dan rajin berdoa. Nah, apa yang terjadi di cerita ini adalah ada seorang raja namanya Raja Darius. Dia ini senang banget sama Daniel. Tapi ada orang-orang yang gak senang sama Daniel. Jadi Raja Darius ini punya rencana mau bikin si Daniel ini jadi pemimpin. Nah, tapi orang-orang yang gak senang ini gak mau si Daniel jadi pemimpinnya mereka. Jadi mereka ajuin nih ke Raja Darius. Mereka bilang,
Raja Darius, kalau gitu kita bikin kebijakan aja, kita bikin peraturan selama 30 hari gak ada yang boleh nyembah Tuhan. Nah, Raja Darius tuh gak tahu alasannya orang-orang ini ajuin peraturan baru untuk menjatuhkan Daniel. Menurut Raja Darius, ya selama peraturan ini tidak merugikan dia, ya sudahlah ya. Jadinya akhirnya adalah peraturan ini. Jadi masyarakat gak ada yang boleh berdoa menyembah Tuhan selama 30 hari. Nah, tapi kan si orang-orang yang gak senang sama Daniel ini tahu kalau Daniel tuh selalu berdoa setiap hari. Jadi mereka tangkap basah si Daniel lagi berdoa, dilaporin deh ke Raja Darius. Nah, waktu Raja Darius tahu, Raja Darius tuh sedih banget karena Daniel ini orang yang dikasihi sama Raja Darius. Dan sekarang Raja Darius baru ngerti kalau Daniel tuh mau dijatuhin nih sama orang-orang yang gak seneng ini. Tapi karena udah ada peraturannya, mau gak mau Raja Darius kan harus tetap masukin si Daniel ke dalam gua singa. Jadi terjadilah hari itu Daniel dimasukin ke gua singa. Tapi yang terjadi keesokan harinya nih, pagi-pagi Raja Darius langsung cepet-cepet tuh nyamperin ke gua singa. Karena dia kan khawatir nih, semoga Daniel gak dimakan kan sama si singa-singa ini. Dan waktu dibuka gua singanya, ternyata Daniel masih ada di dalam, gak dimakan sama singa-singanya. Semua orang kaget waktu lihat itu. Nah, karena itu juga akhirnya semua orang tahu bahwa Tuhan yang disembah sama Daniel itu beneran hidup, beneran nyata, dan menolong si Daniel di dalam gua singa. Akhirnya orang-orang yang gak seneng nih sama si Daniel, mereka yang dimasukin di dalam gua singa, dan akhirnya mereka mati. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi malam itu? Coba deh bayangin kalau kalian yang dimasukin ke dalam gua singa. Serem kan ya, pasti gelap-gelap. Terus mungkin yang kelihatan cuma mata-mata singa tuh yang ada putih-putihnya dikit. Pasti serem banget kan? Terus kalian sendirian. Aku aja kalau ke kebun binatang nih, kalau lihat singa, aku suka mikir, itu kalau tiba-tiba kacanya pecah, atau tiba-tiba dia bisa lari, terus dia lompat, lewatin pagernya, kira-kira aku dimakan gak ya? Nah, apalagi Daniel yang langsung dimasukin ke dalam gua yang singanya nggak cuma satu loh guys. Nah, apa sih yang dilakuin Daniel? Daniel ini di dalam gua, dia tetap berdoa ke Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan malaikatnya Tuhan ke dalam gua itu malam itu untuk menjaga Daniel. Luar biasa banget kan Tuhan kita? Nah, apa sih yang aku mau sampaikan ke teman-teman hari ini? Dari kisah Daniel kita bisa belajar. Yang pertama, untuk selalu berdoa di dalam segala keadaan. Daniel ini, dia berdoa waktu lagi happy-happy aja, lagi baik-baik aja, fine-fine aja. Dia selalu berdoa sama Tuhan tiap hari. Dia selalu ngobrol sama Tuhan. Dia mengucap syukur atas kebaikannya Tuhan. Tapi, waktu dia dimasukkan ke dalam gua pun, dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia cari pertolongan Tuhan. Jadi, mau dalam kita keadaan senang, dia nggak lupa sama Tuhan. Dan di dalam keadaan sedih pun, itu nggak jadi alasan dia untuk berhenti mencari Tuhan. Jadi, aku mau encourage teman-teman semua di rumah untuk terus berdoa sama Tuhan, mencari Tuhan dalam segala keadaan. Nah, yang kedua yang aku mau sampaikan adalah bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu endingnya untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Nih, kalau kita lihat dari kisah Daniel, kalau si Daniel ini nggak masuk ke gua singa, berarti malaikat Tuhan gak akan pernah turun tuh ke dalam gua untuk menjaga Daniel. Dan kalau itu tidak pernah terjadi, semua masyarakat gak akan tahu kalau Tuhannya Daniel itu nyata dan bisa menolong dan melakukan mukjizat sebesar itu. Nah, jadi kalau hari-hari ini kalian menghadapi suatu masalah, itu jangan kalian sedih-sedihin aja, tapi kalian harus cari Tuhan, berdoa, dan ingat dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kalian dan mau menjadikan kalian jadi kesaksian, karena semua masalah kalian endingnya juga untuk kemuliaan Tuhan. Siapa tahu dari kejadian masalah kalian hari-hari ini, seseorang di luar sana, teman-teman kalian bisa belajar dari kalian dan melihat bahwa Tuhannya kalian tuh nyata dan selalu menolong kalian dalam segala masalahnya kalian. Nah, ending story dari si Daniel ini, akhirnya Raja Darius suruh semua masyarakat untuk ikut menyembah Tuhannya Daniel. Jadi, bisa jadi Tuhan pakai masalah kalian hari-hari ini untuk bikin teman-teman kalian juga ikut jadi percaya sama Tuhan. Jadi, itu ya pesan kita hari ini, untuk terus berdoa dan terus
melihat masalah kita bahwa itu akan menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Semangat! Yuk adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita mau tutup dengan doa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, sikap berdoa, yang serius, mengobrol sama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih boleh sehat, kami masih boleh happy, masih boleh kumpul sama keluarga kami, dan masih bisa ikut ibadah online. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan pada hari ini. Biarlah benih firman yang sudah ditaruh dalam hati setiap kami bisa tumbuh dan berbuah lebat dan bisa jadi berkat untuk banyak orang. Juga kami mau berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, Tuhan yang terus berkati pekerjaan mereka. Juga saudara-saudara kami, Engkau yang tutup bungkus dan ikut bekerja dalam studi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik. Semua yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, semoga pesan hari ini bermanfaat ya buat kalian, memberkati kalian semua. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.